Pemirsa Metropolitan, kami diputar kembali dengan topik budaya, tertib hukum, dan politik. Tadi ada penelepon mengenai adanya kerancuan antara trias politika, legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Iya, Pak Jerry ya, Ya, Pak Jerry dari Manado. Manado. Ya mungkin pandangan sekilas itu mungkin benar juga terjadi kerancuan. Tetapi sebenarnya kalau kita melihat pertama dari sudut teori memang kita ini tidak menganut trias politika. Dan trias politika itu sendiri sebenarnya terjemahannya tidak tunggal gitu ya. Berbagai negara beda tuh trias politikanya. Jadi itu tidak bisa menjadi ukuran. Memang seringkali ada misalnya yang mengatakan kekacauan negara kita ini karena trias politikanya tidak murni misalnya. Saya selalu bertanya, trias politika yang murni itu kayak apa sih? Kan tidak ada trias politika murni itu. Karena itu berkembang berdasar kebutuhan waktu dan kebutuhan tempat yang kemudian berbeda-beda di berbagai negara. Kita punya kebutuhan sendiri. Nah itu kalau dari segi fungsi. Tetapi saya melihat tadi kan pertanyaannya pada soal kalau orang eksekutif jangan suka bicara yudikatif, jangan bicara legislatif dan seterusnya. Ya sebenarnya tidak benar juga kalau kita bicara atau siapapun gitu berbicara tentang sesuatu yang terjadi di lembaga di luarnya itu kan tidak apa-apa juga. Apalagi kalau dalam rangka kontrol gitu ya, checks and balances itu. Bahkan sekarang tidak bisa dibedakan antara secara pasti antara yudikatif dan legislatif misalnya. Karena misalnya siapa sih legislatif itu? Legislatif taruhlah DPR dan pemerintah. Itu positif legislatif. Sekarang sudah ada konsep di negara kita negatif legislature. Ada lembaga legislatif yang meniadakan. Seperti Mahkamah Konstitusi itu kan lembaga legislatif. Meniadakan satu putusan legislatif yang berakibat juga putusannya itu berarti produk legislasi juga. Nah itu kan. Tetapi itu bukan kekacauan, itu pilihan oleh setiap bangsa dan negara. Nah konstitusi itu menurut definisi atau menurut pengertian yang pernah diajarkan oleh Ware gitu ya, Casey Ware itu di dalam Modern Constitution itu mengatakan konstitusi itu tidak bisa dong dipatok menurut satu sistem tertentu karena konstitusi itu dibuat sebagai resultan, sebagai produk kesepakatan pilihan masing-masing negara di mana kalau tempatnya beda mungkin beda pilihan politiknya. Waktunya beda di suatu tempat juga sudah beda. Nah sekarang pilihan kita seperti itu. Ya, itu pilihan politik. Tapi tadi mengenai tadi perubahan konstitusi kita amandemen kok kondisi seperti ini tambah buruk ya. Tambah buruk. Kenapa? Iya. Ya ada juga yang mengatakan gini, ini katanya negara ini tambah kacau karena amandemen konstitusi. Kan ada yang mengatakan ini mau telepon dulu ya. Silakan. Ya, Pak. Halo. Halo, selamat malam. Malam, saya Pak Sumanto, Pak. Dari mana? Dari Jakarta Barat. Oh, Pak Sumanto. Ya, iya. Silakan, Pak. Iya, betul, Pak. Halo, selamat malam, Pak. Iya, selamat malam, Pak Sumanto, silakan. Halo, silakan. Ya, halo, Pak. Saya Sumanto dari Jakarta. Ya, betul. Silakan mau bertanya atau mau apa? Mau bertanya. Silakan. Jadi begini, Pak. Halo. Iya, silakan. Silakan teruskan, Pak. Masalah hukum, Pak, saya bingung di Indonesia ini. Udah itu aja. Apa orang yang pandai-pandai itu banyak yang ya. Oke, ya, terus. Tentunya. Halo. Iya. Maksud saya begini, Pak. Indonesia ini sepertinya nggak ada pemimpinnya, Pak. Iya. Oke. Ya, baik. Terima kasih, Pak Sumanto. Mungkin kita Mbak Dani mengomentari ini negara nggak ada pemimpinnya sehingga amburadul walaupun konstitusi sudah diubah berkali-kali. Iya, saya pikir tadi ada penanya yang pertama ketika saya pikir apa yang dikatakan oleh Pak Mahfud benar bahwa memang tidak ada terjadi pemisahan yang seperti yang dikatakan, tapi mungkin ruhnya bukan di situ. Yang diperkarakan adalah justru dengan sistem yang ada eksekutif, yudikatif, legislatif, itu ternyata kondisi hari ini justru menunjukkan bagaimana maaf Pak Mahfud, mungkin saya tidak harus mengatakan ini bahwa ada main mata antara ketiganya ini. Artinya
kekuasaan yudikatif, legislatif, eksekutif itu tidak mandiri dalam artian ia saling menggenggam kartu truf masing-masing. Jadi ketika itu terjadi banyak kasus-kasus yang kita tahu, ada Senturi, kita tahu kemudian ada banyak hal yang terjadi, tiba-tiba ketua Golkar menjadi ketua koalisi dan sebagainya. Dan ini adalah barter-barter politik yang secara telanjang mata sebetulnya dilihat publik. Dan kemudian ini kan hal-hal semacam ini kan juga berkaitan dengan hukum-hukum yang berlaku. Jadi publik kemudian seperti diberikan semacam pelajaran bahwa di tingkat elit saja hukum itu tidak berlaku. Bagaimana akan kemudian diperlakukan kepada mereka? Jadi ada semacam pembangkangan publik itu terjadi karena memang tidak ada semacam contoh, semacam tanda kutip panutan. Mungkin saya agak berlebihan bilang seperti itu panutan, tetapi itu yang terjadi sekarang itu adalah seperti itu, Bapak. Ya, tapi Pak Mahfud, ini oligarki ini kan memang terjadi dengan sendirinya karena sesuai dengan instrumen demokrasi, ada trias politika ini, dan kemudian terjadi oligarki legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Tapi apakah ini membahayakan demokrasi? Apakah karena orangnya atau karena sistem ini yang mengakibatkan? Saya kira menurut orangnya, kita itu sudah lama mewarisi sikap-sikap oligarkis itu. Selama Orde Baru kan sebenarnya sepertinya tenang gitu, tetapi terkendali di satu tangan melalui sebuah jaringan korporatis kan sebenarnya. Sehingga setiap pimpinan ormas atau apapun itu semua sudah dipegang. Itu kan sebenarnya sudah oligarki, di mana keputusan-keputusan politik penting itu hanya dilakukan main mata di antara pimpinan. Kalau istilah Mbak Dani tadi terjadi main mata, kalau yang sekarang ini saya kira bukan main mata lagi, sudah kolusi secara telanjang di depan mata, gitu ya, antara legislatif, eksekutif, yudikatif. Itu saya kira tidak bisa dibohongi. Masyarakat melihat dengan mata kepala sendiri dan saya kira lalu masyarakat tidak berdaya karena setiap tindakan untuk menyelesaikan itu tergantung pada pemain-pemain itu sendiri, kan gitu kan. Nah ini sekarang persoalan kita. Baik Pak Mahfud, kita rehat sejenak. Pemirsa, Komedi Putar segera kembali, tetaplah di Jak TV.